Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk dalam ayat yang ke-20. 20 itu kita belajar Yesus mau Anda suci. Nah, ada beberapa nasihat, ada 6 nasihat. Di ayat yang ke-20 itu 2 nasihat. Nasihat pertama itu bangunlah dirimu di atas iman yang paling kudus. Yang kedua, berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, ini yang kita pelajari, berdoa di dalam Roh Kudus. Ayat ini jelas menyuruh kita berdoa di dalam Roh Kudus loh. Jelas. Ini eksplisit sekali. Paulus juga menyuruh untuk berdoa di dalam Roh. Itu Efesus 6 ayat yang ke-18 katakan, dan dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam Roh. Berdoa di dalam Roh. Ini dalam Roh Kudus. Dia juga tidak melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Itu 1 Korintus 14 ayat yang ke-39 dikatakan, karena itu saudara-saudara usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Ya, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Ada orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, jangan melarang. Itu kata Paulus, saudaraku. Putra manusia Yesus juga menyuruh berdoa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Penyembah-penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini loh. Adapun faedah berbahasa roh. Nah, ini saya hanya tulis sekilas saudaraku. Kalau mau kita belajar tentang bahasa roh, tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus, itu harus berbagai video. Ya, insya Allah ke depan kalau memang Tuhan kehendaki kita akan mempelajari tentang pribadi Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus, saudaraku. Tanda-tanda Roh Kudus. Nah, ada faedahnya bahasa roh yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah doa non-stop. Doa 24 jam, doa tanpa henti. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan dalam terjemahan baru hanya tetaplah berdoa, tapi dalam King James ditulis pray without ceasing. Artinya berdoa tanpa henti, tanpa terputus. Ini doa. Bagaimana ini bisa tanpa terputus? Inilah doa di dalam roh, doa berbahasa roh sambil kita bekerja, sambil kita berdoa. Sambil kita bekerja mungkin di kantor kita mungkin mengetik sesuatu, hati kita terus berdoa. Terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Nah, ini saudaraku, sambil mengetik terus berdoa dalam hati. Kalau kita ucapkan di kata-kata ya enggak bisa saudaraku ya, nanti pikir orang gila. Tapi dalam hati kita berdoa, haleluya, haleluya. Dan sambil mendengarkan firman Tuhan di ibadah, sambil berdoa dalam hati, haleluya. Sambil kita masak mungkin di dapur, berdoa. Sambil kita nyapu, sambil kita mengepel lantai, berdoa dalam bahasa roh. Saya punya aplikasi di handphone saya, saudaraku. Saya sampai punya aplikasi ini. Saya nggak mau saya nggak ada niatan untuk promosi, tapi ini aplikasi adalah aplikasi yang bisa mengingatkan repeat every 30 minutes. Ada bunyi sound teng tong. Nah, ini kalau saya lupa ada bunyi teng tong, ingat, oh ya, doa dalam hati. Jadi pray without ceasing, berdoa dalam hati, terus berdoa. Nah, ini alasannya adalah saudaraku, saat kita berdoa dalam bahasa roh, akal budi kita nggak turut berdoa. 1 Korintus 14 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 14 ini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku yang berdoa, tetapi akal budiku nggak turut berdoa. Sehingga kita bisa mikir, kita bisa bekerja, memutuskan sesuatu, tapi sambil berdoa dalam bahasa roh, dalam hati. Karena ada masalah timbul, jangan marah-marah dulu, tapi dalam bahasa roh, dalam hati. Jangan tanya-tanya Tuhan gimana ini, Tuhan tolong. Nah, itu connect seperti handphone yang connect dengan satelit, sehingga nyala terus. Kapanpun ditelepon, kapanpun kita nelpon, diangkat.
Betul ya, karena saat sambung. Tapi kalau kita nggak connect, terputus, Tuhan mau ngirim sesuatu perkara, kita nggak connect, nggak denger, nggak tahu. Demikian juga kalau kita nggak connect, ada dosa, tangan Tuhan nggak kurang panjang untuk mendengar, menolong, telinganya nggak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah adalah dosamu. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Jadi berdoa dalam bahasa roh itu menguatkan kita. Akal budi kita nggak turut berdoa, tetapi roh kita. Oleh karena itu, pray without ceasing terjadinya bagaimana? Yaitu di dalam Roh Kudus. Kedua, doa langsung ke tahta Allah. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita mungkin tidak tahu harus doa apa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Saat kita mungkin sedih, kita bingung mau doa apa. Kita juga bingung. Berdoalah dalam bahasa roh. Roh Kudus tahu, dia akan menaikkan doa itu sampai ke tahta Allah. Pada waktu kita sedih, kita berbahasa lidah, maka tiba-tiba akan muncul, merasakan aliran kesegaran itu. Air hidup itu mengalir, Roh Kudus mengalir, sehingga memberikan damai yang melampaui segala akal. Roh Kudus tahu isi hati kita, dan Roh Kudus akan menyampaikan kepada Allah. Roh Kudus akan bersyafaat itu. Ini berdoa ini saudaraku, di dalam di dalam Roma 8 ayat yang ke 26 sampai 27 ini ya. 27, dan Tuhan yang mendidik hati manusia mengetahui apa maksud roh itu. Ini connect. Kan tiga Allah Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, connect semua. Sebab roh itu memohonkan segala orang suci, memohonkan, bersyafaat. Putra Tuhan Yesus Kristus juga bersyafaat di surga, itu kata Ibrani. Jadi kita berbahasa roh, saudaraku, itu doa langsung ke tahta Allah. Dan ketiga, ada kekuatan dan keteguhan hati. Efesus 3 ayat yang ke-6. Efesus 3 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Roh Kudus dalam kita itu meneguhkan, ada kekuatan, menguatkan. Saat kita berdoa dalam bahasa Roh Kudus ini akan menguatkan dan meneguhkan apa yang harus kita kerjakan sesuai kehendak Allah. Jadi Roh Kudus ini luar biasa, saudaraku. Roh Kudus ini roh penolong, benar-benar menolong kita. Kita gak bisa hidup suci dalam dunia dengan kekuatan sendiri. Gak bisa, berat. Beberapa orang memang menolak bahasa roh. Mereka gak percaya. Mereka mengatakan Roh Kudus sudah lewat. Bahkan mereka ada yang nyinyir. Ini doa, kata-katanya kok aneh-aneh begitu. Itu ada yang bahkan menghina dengan itu bahasa setan. Nah, hati-hati. Saya gak pernah mau membuat guyonan bahasa-bahasa yang ada itu. Saya gak mau berbuat guyonan. Diguyoni apa? Sandalawas. Diguyoni buat kita. Aduh, sampai ada hamba-hamba Tuhan yang membuat guyonan kata-kata bahasa roh. Aduh, saya sampai sedih. Saya pada waktu dengar khotbah ada hamba Tuhan yang berbuat gurauan seperti itu menyedihkan hati saya. Apalagi Tuhan. Jangan membuat gurauan seperti itu. Cobalah kalau saudara Jokowi saudara buat guyonan, bagaimana? Itu kan pribadi Roh Kudus. Jangan dibuat guyon, saudaraku. Kalau memang saudara tidak mau menerima karunia itu, bahasa roh itu, yang jelas loh, di dalam kisah Rasul itu jelas bahasa roh itu merupakan bahasa yang bisa dilihat dan didengar, gitu ya. Itu di dalam kisah ini, kisah
saya lupa, lihat dan dengar, saudaraku. Itu karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus ini bisa dilihat dan didengar. Apa yang ini? Kisah 2 ayat 33. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar. Bisa dilihat loh. Apa? Tanda-tandanya, mujizatnya. Ada perubahan. Yang dulu penakut, gak mau bersaksi, tiba-tiba berani bersaksi, berani militan ikut Tuhan. Siapa itu? Itu Roh Kudus yang memberi keberanian, peneguhan, kekuatan. Dan dengar. Apa yang didengar? Karunia bahasa lidah. Dalam 1 Korintus 12 ada 7 karunia. Itu dalam perjanjian lama 7 karunia Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak tinggal, tetapi hanya hinggap. Terus pergi. Karena apa? Dosa manusia belum dihapuskan oleh darah Yesus. Tapi dalam perjanjian baru, wasiat baru, ada 9 karunia roh. Itu tambahan 2, yaitu karunia bahasa lidah dan karunia terjemahannya. Kita gak perlu berdebat dengan orang-orang gak percaya karunia bahasa lidah, karunia Roh Kudus. Kita gak perlu berdebat, karena bukti-bukti itu jelas semua di dalam firman Tuhan. Gitu loh. Kalau orang tidak mau, orang-orang menolak karunia bahasa roh, gak apa-apa. Sama-sama percaya Yesus masuk surga. Nah, tetapi saudaraku, karunia bahasa roh ini adalah karunia teknologi ilahi. Ibaratnya orang naik motor dari Surabaya ke Jakarta, itu 1 hari mungkin bisa sampai, atau 2 hari, 1 hari setengah. Oh, lama. Tapi kalau naik pesawat 1 jam. Apakah orang bisa hidup suci tanpa bantuan Roh Kudus? Berat sekali untuk memutuskan rokok, itu berat sekali. Atau memutuskan ikatan pornografi, berat sekali rasanya. Roh Kudus itu seperti pesawat yang memudahkan untuk melakukan kehendak Allah. Ada muncul buah roh, karunia-karunia roh. Itu membuat kita kuat, saudaraku. Nah, Roh Kudus. Orang beriman tanpa dipenuhi Roh Kudus masih bisa itu kudus, tapi sangat berat. Karena menggunakan kekuatan sendiri. Akhirnya apa? Jatuh bangun dalam dosa. Akhirnya ada timbul kesimpulan apa? Orang kok gak pernah berbuat dosa? Ya gak mungkin. Nah, padahal dalam 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, jika engkau membuat pilihanmu dan panggilanmu makin teguh, engkau tak akan pernah jatuh. You shall never fall. Tak pernah jatuh, tak pernah gagal. Bagaimana? Roh Kudus. 2 Korintus 2 ayat berapa? 14 dikatakan kita akan berpawai kemenangan. Ini ya, di jalan kemenangan, dalam terjemahan perarakan kemenangan. Di dalam bahasa Inggrisnya itu lead us in triumph in Christ. Ya, dalam King James Version itu jelas. Kenapa kok bisa berpawai kemenangan? Jalan kemenangan tuh menang. Lebih dari pemenang itu bahasa Inggrisnya bahasa Yunani hupernikao. Artinya apa hupernikao? Itu kemenangan di segala bidang. Dan kemenangan itu mutlak. Itu hupernikao. Artinya apa? Seperti ibarat orang main atlet sepak bola. Mungkin saudara tahu siapa? Mungkin Cristiano Ronaldo. Dia bisa hebat dari sepak bola. Hebatnya mungkin mutlak, sangat-sangat hebat. Tapi apakah dia bisa main basket? Dia bisa main bulu tangkis. Dia bisa main badminton, tenis. Tak bisa. Kalah kalau buat pertandingan. Itu kemenangan cuma 1 bidang. Tapi kemenangannya kan mutlak. Tapi kalau di dalam Roh Kudus, kita bisa menang di segala bidang. Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, macam-macam, dipercayai, hormat orang tua, sucian hidup nikah, sucian hidup bujang, menang atas pornografi dan lain sebagainya. Segala bidang menang terus. Dan kemenangannya itu bukan 4-3, 2-1, bukan. Artinya apa 2-1? Berarti menang kalah, atau draw 4-4.
54 kita. Tapi 10 nol, 30 nol, 100 nol, 51. Itu saudaraku. Ini kemenangan mutlak. Mudah menolak dosa. Kita gak perlu menghakimi orang-orang menolak kepenuhan Roh Kudus. Jangan berdebat. Kita sama-sama saudara seiman. Jangan diperdebatkan. Tetapi kita mau alami sendiri. Ada banyak. Sekarang muncul gerakan apa? Karismatik. Katolik karismatik. Lah, Roh Kudus itu akan menjangkau seluruh elemen-elemen aliran-aliran di dalam kekristenan. Sehingga apa saudaraku? Seluruh dunia nanti pada waktu minggu ke-70 Daniel itu akan menjadi satu pengertian. Roh Kudus akan menjangkau semua. Dan semua yang dipenuhi Roh Kudus itu akan bisa dengar. Ingat ya, video-video yang lalu, dipenuhi dan dipimpin Roh. Nggak bisa dipenuhi aja, harus komplit, dipenuhi dan dipimpin. Orang yang menolak Roh Kudus, saudara mungkin dengar video ini, saudara ada yang menolak. Jangan mengata-ngatai soal kepenuhan Roh Kudus, karena bisa berurusan dengan Allah. Dan ayat-ayat yang sudah saya jelaskan di atas. Hati-hati, jangan mengata-ngatai atau menghina, nyinyir dan sebagainya. Kalau mungkin ada orang yang tiru-tiru, karena dari buahnya nggak ada itu Roh Kudusnya, hidup dalam dosa. Jangan dihina Roh Kudusnya. Kepenuhan Roh Kudus jangan dihina. Itu bahasa setan, jangan. Hati-hati. Mari kita doakan orang-orang seperti itu. Ya, jangan. Ya, Roh Kudus sekali lagi adalah teknologi untuk menguatkan kita agar terbebas dari kefasikan. Hal yang penting dalam kehidupan dalam roh adalah kehidupan dalam kebenaran juga. Itu Yohanes 4 ayat 23-24, roh dan kebenaran. Jelas kan? Dipimpin Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin roh. Hidup dalam kebenaran. Ini gak bisa dilepaskan. Oleh karena itu penuh dan dipimpin roh itu satu kesatuan. Ingat ya saudaraku, ini tentang Roh Kudus. Saya gak akan bahas lebih panjang lagi, karena untuk membahas tentang kepenuhan Roh Kudus, bahasa lidah dan lain sebagainya itu perlu waktu yang panjang. Tapi yang jelas di sini ditulis berdoa dalam Roh Kudus. Ayo kita mau berdoa. Saudara yang dikaruniai kepenuhan Roh Kudus, ayo kita berdoa. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita mau nyamankan dengan hidup kita yang suci, sehingga kita terus connect doa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.